Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Padli dengan NIM 2020 042041 dari kelas E, matkul dari Analitika dan Visualisasi Data. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis deskriptif dan regresi. Data yang saya ambil yaitu dari penjualan laptop. Oke, yang pertama dari variabel independen yaitu dari jumlah sales sebagai X1, yang kedua pengeluaran iklan sebagai X2 dari variabel independen. Selanjutnya dari variabel dependen itu saya pilih penjualan per bulan atau bisa disebut Y. Nah, dari informasi tersebut saya akan menjelaskan dari regresi statistik. Dari regresi statistik itu bisa dilihat dari R-square mendapatkan 17,86%. Nah, dari hasil tersebut dijelaskan pada output di atas nilai R-square atau bisa disebut R2 dapat sebesar 0,17%. Ini bisa diartikan bahwa variabel tenaga kerja sales itu dari variabel independen atau bisa disebut X1 dan biaya promosi atau iklan dari variabel independen juga bisa disebut X2 menentukan pendapatan besaran penjualan laptop sebesar 17%. Sedangkan 83% lainnya ditentukan oleh variabel lain dari luar model. Variabel-variabel lain selain X1 dan X2 mungkin seperti bunga bank atau personil. Oke, selanjutnya dari ANOVA. Dari ANOVA itu regression, di sini bisa dilihat significance F. Itu mendapatkan 0,30. Berarti ini kurang dari 0,005. Artinya apa? Artinya uji F itu bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama atau bisa disebut simultan mempengaruhi variabel dependen. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0,5 atau 5%. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05%, maka dalam model ini dapat diartikan bahwa variabel independen sel dan pengeluaran iklan secara simultan. Berarti ini dari independen tersebut maupun jumlah sales dan pengeluaran iklan itu sangat berpengaruh terhadap penjualan per bulan atau bisa disebut variabel dependen. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana penjelasan dari koefisien dari intercept. Oke, bentar. Nah, berdasarkan kolom koefisien di atas diperoleh 3 informasi penting, yaitu koefisien intercept, koefisien variabel sales X1, dan koefisien variabel pengeluaran iklan X2. Persamaan umum yang dibuat untuk regresi dengan dua variabel independen adalah Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2 ditambah E. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana penjelasan dari koefisien dari intercept. Kita ingin melihat variabel dari X1. Yang ini. Dari penjelasan dari hasil tersebut, konstanta atau intercept sebesar 58506.875,81. Ini artinya jika X1 dan X2 bernilai 0 atau perusahaan tidak menggunakan tenaga kerja dari sales dan juga tidak mengeluarkan biaya iklan, maka dependen itu atau disebut Y, penjualan rata-rata per bulan itu mendapatkan sebesar Rp58.506.875.
dengan asumsi variabel di luar X1 dan X2 konstan atau tidak berubah. Berarti ini kalau tidak menggunakan tenaga kerja sales dan biaya iklan. Jadi kalau tidak menggunakan, mereka mendapatkan 58 juta. Berikutnya bagian iklan. Nah, kalau ini kan tidak menggunakan tenaga kerja atau biaya promosi atau iklan ya. Kalau ini menggunakan iklan, kita akan lihat sedangkan koefisien B1 sebesar 221.449,978 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu orang aja atau bisa disebut X1 maka akan memberikan kontribusi peningkatan jumlah rata-rata tiap bulan. Oh, ini kebalik. Kalau ini menambah jumlah salesnya. Berarti kalau dia menggunakan sales atau menambah, berarti akan mendapatkan pendapatan sebesar 22.214.449 rupiah. Oke, selanjutnya kita akan melihat untuk bagian yang iklan. Tadi kebalik. Mohon maaf. Oke, yang bagian iklan itu ini koefisien B2 sebesar 3,60 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1.000 biaya iklan maka akan memberikan kontribusi peningkatan penjualan rata-rata tiap bulan sebanyak 3,6 juta dengan asumsi bahwa jumlah penjualan itu tetap atau konstan serta variabel lain. Berarti kalau perusahaan tersebut menggunakan biaya iklan atau promosi itu menambah sebesar 3,6 juta. Lumayan bagus sih. Oke, itulah hasil dari presentasi saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.